Profesor Dr. Ahmad Khairuddin Selamat datang. Muhammad Nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. La yadurrukum illa adha wa yuqatilukum yuwalluhumul adbara thumma la yunsarun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Profesor Dr. Ahmad Khairuddin, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Bapak-bapak jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin dan pimpinan cabang Muhammadiyah di lingkungan PDM Banjarmasin, wabil khusus Shahibul Bait dan Shahibul Hajah pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin 9, Pak Kiai Haji Burhanuddin dan seluruh jajarannya, Ibu-ibu Aisyah, juga di lingkungan PDA dan juga PCM, di lingkungan PCA Banjarmasin dan juga PDA Banjarmasin, saudara-saudara angkatan muda Muhammadiyah, para pimpinan amal usaha, dan singkatnya seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sekalian dapat bersama-sama bersilaturahim, bermuajahah dan bermuqabalah dalam rangka menyambut pelaksanaan Musdaq Muhammadiyah dan Aisyah Banjarmasin 9. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita dalam keadaan iman, Islam, dan sehat walafiat. Kita memohon kepada Allah semoga pertemuan kita ini, haflah kita ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih pada Pak Ketua Cabang, khususnya Pak Dr. Mungin, yang kontak saya seperti get hunter begitu. Sudah berapa bulan beliau kontak saya untuk bisa ke sini, akhirnya sampai juga. Pak Dr. Mungin dari saya komentar, kepala SMK yang doktor, insya Allah doktornya asli, bukan mondok di kantor. Bukan pula dokter yang honoris causa. Bedanya dokter honoris causa sama dokter yang tidak honoris causa itu pada honornya. Kalau dokter honoris causa tidak dapat honor. Kalau dokter yang tidak honoris causa dapat honor. Tapi ini bercanda saja. Saya merasa sangat berbahagia bisa hadir di acara ini. Musdaq yang tadi disampaikan Profesor Khairuddin, sahabat saya, langsung sambutannya PPM dan pengajiannya PP. Dan pertanyaan saya tadi terjawab ketika sambil transit saya tanya kenapa di Banjarmasin ini cabangnya pakai nomor urut, tidak menyebutkan nama dari tempat di mana cabang itu berada. Saya dalam hati bercanda, apa ini ada hubungannya dengan partai politik atau bagaimana pakai nomor urutnya. Tapi dijawab oleh Profesor Khairuddin, ternyata di Banjarmasin ini kecamatannya hanya ada 5, tapi cabangnya ada 13. Ini berarti ada banyak kecamatan yang cabangnya lebih dari 1. Ini luar biasa. Saya kira boleh tepuk tangan di masjid ini.
Nanti kalau nggak boleh datanya Panji Gumilang. Saya memang merasa bahwa Banjarmasin ini adalah salah satu dari backbone atau tulang punggung dari PWM dan PWA Kalimantan Selatan. Dan banyak alat usaha yang menjadi unggulan di PJM dan juga di PDA atau PCA di Banjarmasin ini yang juga memiliki kualitas yang kelasnya sudah nasional. Saya ingin menyambung yang disampaikan oleh Profesor Khairuddin tadi tentang kekuatan Muhammadiyah. Memang ada sebagian kalangan yang mengkritik ketika Muhammadiyah yang awalnya itu para pendirinya adalah para saudagar dan kemudian menjadi para pegawai, atau bahkan mungkin sebenarnya juga di beberapa tempat banyak juga yang para petani dan nelayan. Itu mungkin hanya bagian dari gambaran demografis Muhammadiyah dari masa ke masa. Ada yang mengkritik Muhammadiyah itu sekarang terlalu banyak pegawainya. Tapi saya melihat sekarang ini pegawai Muhammadiyah itu kurang, apalagi yang pegawai negeri. Tapi kita tidak perlu risau dengan itu, karena apapun profesi kita, insya Allah itu adalah profesi yang menjadi salah satu pintu rezeki dan pintu ma'isyah yang halal dan thayyibah. Kalau kita memang merujuk kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, saya sering mengatakan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu PNS yang berbisnis. Kenapa saya sebut PNS? Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah abdi dalam santri. Beliau itu abdi dalam di Keraton Yogyakarta. Dan beliau itu termasuk Ketip Amin. Ketip Amin itu adalah sebuah jabatan keagamaan, kira-kira kalau sekarang seperti Dimas Islam atau mungkin penakis, kira-kira begitu. Yang diantara tugasnya adalah memberikan khutbah, pengajian-pengajian, imam sholat, dan memimpin berbagai kegiatan agama di Keraton Yogyakarta. Ya, beliau itu kalau kira-kira sekarang itu ya PNS. Dan beliau itu karena posisinya sebagai Ketip Amin itu punya gelar Raden Ngabei Ahmad Dahlan. Itu jarang disebut itu gelarnya itu. Dan beliau itu kan secara silsilah itu kan sampai kepada Nabi Muhammad, sehingga bisa disebut Habib Ahmad Dahlan, kira-kira begitu. Tapi di Muhammadiyah yang begitu-begitu kan tidak banyak dimunculkan. Karena orang itu menjadi mulia bukan karena jabatannya, menjadi mulia bukan karena, mohon maaf, nasabnya, tetapi menjadi mulia karena iman dan takwanya. Tetapi beliau juga seorang pedagang batik yang terkenal. Sehingga kalau saya sedikit melakukan kajian sejarah di Jawa khususnya, daerah-daerah di Pulau Jawa yang di situ ada stasiun kereta apinya, itu rata-rata Muhammadiyahnya itu maju. Karena Kiai Ahmad Dahlan ini kalau berdakwah itu kan sambil membawa dagangan, bawa batik, dan kemudian singgah di stasiun-stasiun kereta api sambil berdakwah dan sambil berdagang. Nah, saya nggak tahu sekarang masih ada apa tidak dengan Muhammadiyah yang kalau ke daerah sambil bawa dagangan. Mungkin dikritik, ini kayaknya kurang kerjaan ini. Tapi begitulah perjuangan Kiai Ahmad Dahlan itu. Dan kita mencoba melihat di dalam sejarah tokoh-tokoh yang kemudian tampil memimpin Muhammadiyah dan tampil memimpin Indonesia itu kan juga karena mengikuti pengajian Kiai Ahmad Dahlan yang beliau itu berkunjung ke daerah-daerah itu, bertablik ke daerah-daerah. Kalau saya baca tulisannya Profesor Kunto Wijoyo, Kiai Ahmad Dahlan sebagai seorang ulama, seorang kiai yang berkeliling ke daerah-daerah itu menjadi model baru dakwah Islam pada waktu itu. Karena pada umumnya para kiai itu berdakwah dengan misalnya mendirikan pesantren atau memiliki majelis pengajian, majelis ilmu yang justru santrinya yang datang, muridnya yang datang. Sementara Kiai Ahmad Dahlan ini justru beliau yang datang.
Sehingga sebenarnya pada waktu itu model dakwah ini pembaharuan. Nah, kalau sekarang kan justru yang banyak keliling itu namanya jamaah tabligh, keliling-keliling itu. Nah, misalnya bagaimana Kiai Haji Mas Mansur, seorang tokoh nasional, tokoh politik yang menjadi pahlawan nasional dan ketua PP Muhammadiyah termuda. Ya, Mas Mansur itu jadi ketua PP Muhammadiyah sebelum 40 tahun. Di dalam sejarah Muhammadiyah itu saya mencatat hanya ada 4 ketua PP yang menjabat di bawah 50 tahun. Ya, Mas Mansur itu sebelum 40 tahun. Itu karena beliau berdialog bertemu dengan Kiai Ahmad Dahlan di Surabaya. Dan kemudian berdialog dan akhirnya dialog itu menjadikan Kiai Mas Mansur ini sangat terpengaruh Kiai Ahmad Dahlan dan kemudian menjadi tokoh Muhammadiyah. Padahal waktu kuliah ke Mesir itu belum Muhammadiyah. Bung Karno itu kan menjadi warga, bahkan sempat menjadi pimpinan Muhammadiyah juga karena tabligh Kiai Ahmad Dahlan. Karena setiap ke Surabaya, Kiai Ahmad Dahlan ini mampir ke rumahnya Ghos Cokro Aminoto, Haji Umar Said Cokro Aminoto, seorang tokoh perjuangan, pendiri Syarikat Islam, dan juga seorang ulama yang berjasa besar dalam menghimpun para saudagar-saudagar Muslim itu. Soekarno muda yang waktu itu berusia 15 tahun itu diam-diam itu jatuh cinta dengan cara dakwah Kiai Ahmad Dahlan yang sangat luas wawasannya, sangat dalam ilmu agamanya, dan menarik cara penyampaiannya itu. Bahkan kemudian dalam beberapa hal Soekarno itu kemudian menyatakan dirinya menjadi anggota Muhammadiyah, bahkan pernah menjadi konsul pendidikan Muhammadiyah ketika beliau di Pengasingan di Bengkulu. Dan yang menarik memang tidak semua dinamikanya lancar. Ada dalam bukunya Yunus Salam itu ketika Kiai Ahmad Dahlan berdakwah di salah satu tempat namanya Genteng di Banyuwangi, itu kan diancam akan dibunuh. Sehingga polisi itu datang ke penginapan Kiai Dahlan menyampaikan kalau besok Kiai Dahlan itu memberi pengajian nanti akan dibunuh oleh masyarakat, diancam dibunuh. Kiai Ahmad Dahlan ini kan seorang ulama yang mantiknya, ilmu mantiknya itu kuat, logikanya kuat. Beliau tanya kepada polisi yang mendatangi itu di penginapan, Pak polisi, ngisi pengajian itu baik apa tidak? Bisa Pak polisi, ya baik Pak Kiai. Membunuh orang itu baik apa tidak? Ya tidak baik Pak Kiai. Tugas polisi itu apa? Ya supaya orang jangan berbuat jahat. Nah harusnya Bapak larang itu yang mau bunuh saya, jangan saya mau ngaji yang dilarang. Itu polisi zaman Belanda. Nah, kalau sekarang masih ada polisi yang begitu, berarti polisi Belanda itu. Tapi poin saya apa? Poin saya Bapak Ibu sekalian, Muhammadiyah ini memang sudah besar, bahkan sangat besar. Bahkan sekarang ini beredar video yang saya dapat kiriman entah siapa yang buat itu, menyebut Muhammadiyah ini tidak hanya paling besar, tapi paling kaya di antara semua ormas yang ada, bahkan lebih kaya dari semua konglomerat di Indonesia, termasuk konglomerat Kalimantan Selatan yang terkenal. Dia hitung asetnya berapa, walaupun sebagian datanya tidak akurat, sebagian datanya masih terlalu sedikit dia sebut, tapi tidak apa-apa lah. Saya kemarin di Jogja mendampingi Pak Ketua Umum menerima Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, bukan sebagai calon presiden. Karena sekarang calonnya belum ada kan, masih bakal calon semua. Calonnya kan belum ada. Dalam persiapan pertemuan khusus itu, saya bincang-bincang dengan Pak Syafri Samsudin. Pangkat terakhirnya Pak beliau waktu itu ya, rektor kalau nggak salah. Legend yang pernah jadi Kapolda, Kapolda, Pangdam Jaya. Dan itu beliau cerita putri dari Ibu Aisyah di Sulawesi Selatan. Beliau cerita waktu masih di SD itu bagaimana berpakaian HW. Masih ingat itu cerita-cerita bagaimana beliau itu berpakaian HW dan seterusnya. Kemudian tanya banyak hal mengenai Muhammadiyah. Bagaimana ceritanya bisa punya kampus, punya rumah sakit, punya panti asuhan dan sebagainya. Yang kalau kita lihat, itulah yang menjadi kekuatan Muhammadiyah. Seperti yang disampaikan Prof. Khairuddin tadi. Tetapi yang harus kita pahami bahwa
dakwah dan amal usaha Muhammadiyah itu nilai dasar dan semangat dasarnya adalah amal soleh. Nilai dasarnya adalah albir dan at-taqwa. Sehingga kalau kita baca bukunya Profesor Ahmad Zaituri, Ideologi Kaum Reformis, itu disertasi beliau di McGill University, beliau menyebutkan di antara nilai dasar semangat yang mendasari Muhammadiyah itu bergerak berdakwah ada 4 nilai, tapi saya nanti menyebut 2 saja. Yang pertama adalah albir dan amal soleh. Yang kalau kita baca di dalam Al-Quran, amal soleh itu adalah kunci untuk kita ini menjadi orang yang beruntung dalam kehidupan kita. Di antara surat yang sering diajarkan di Al-Quran adalah surat Al-Asr, atau kita sering menyebut dengan surat Wal Asri. Itu bisa kita baca di bukunya KRH Hajid, murid Diajak Madalan, tentang 7 ajaran Diajak Madalan dan 17 kelompok ayat Al-Quran. Dulu kalau kita sekolah di Muhammadiyah itu kan sebelum pulang itu juga membaca Wal Asri. Tidak tahu sekarang. Kalau sebelum pulang yang dibaca apa? Wal Asri apa Kafaratul Majlis? Kalau menurut saya lebih bagus membaca Wal Asri. Di situ kita mendapatkan keterangan bahwa manusia itu semuanya merugi kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, memberi nasihat kebenaran dan kebenaran. Kalau kita baca, ini sering disebut sebagai ayatnya Aisyah, ibu-ibu yang di atas ini, ibu Aisyah. Di dalam surat An-Nahl itu juga disebutkan, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, dan dia beramal soleh itu dengan sepenuh iman, falanuhyanahu hayatan thayyibah, maka Allah itu menghidupkan mereka dengan kehidupan yang thayyibah. Di situ kata-kata hayat itu bisa berarti kehidupan, tapi menghidupkan nuhyanahu itu artinya apa? Orang itu hidupnya akan menjadi mulia, menjadi terhormat kalau dia itu beriman dan beramal soleh. Ini yang menunjukkan bahwa siapapun dia, laki-laki perempuan, kalau dia beriman beramal soleh, hidupnya akan menjadi hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu bisa berarti hayatan hasanah, bisa berarti hayatan sa'adah. Kalau saya baca tafsir Wahbah Juhaili, itu ketika dia menerjemahkan Rabbana atina fid dunya hasanah, dia menjelaskan hasanah itu maknanya adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Sebagian menyebut hasanah itu an-najah, kesuksesan, keberhasilan. Jadi kalau orang itu hidupnya mulia, dia harus senantiasa beriman dan beramal soleh. Tapi amal soleh itu, kalau saya baca di dalam beberapa ayat, mungkin ada 4 pengertian. Tapi ini sudah tafsir saya yang ini, supaya agak beda dengan tafsir yang lain. Amal soleh itu memiliki 4 dimensi. Yang pertama adalah solihun niat. Jadi kalau kita berbuat baik, niatnya harus soleh. Niat yang soleh itu adalah kita melaksanakan semua amal itu karena Allah. Lima do'atillah, untuk mendapatkan ridha Allah. Dan itulah yang menjadi dasar kenapa amal soleh itu harus dilandasi oleh iman. Karena orang bisa saja berbuat yang soleh, berbuat baik, tapi kalau landasannya tidak iman, maka amal itu menjadi sia-sia. Itulah kenapa dijelaskan kalau orang itu beramal karena ria, karena pamer, karena flexing. Nah, sekarang kan istilahnya flexing ya. Ibu-ibu flexing masih ingat ya Bu ya? Sempat ramai beberapa waktu yang lalu ada seorang istri pejabat yang flexing, tasnya itu harganya 500 juta. Tasnya ibu-ibu Asia berapa harganya Bu? 500 ribu aja kredit ya Bu. Sama dengan tasnya ibu-ibu Asia di tempat lain. Karena kalau di Muhammadiyah itu kan yang penting bukan mewahnya kan, tetapi maknanya. Dan di antara ciri Muhammadiyah itu kan tampilannya sederhana, tapi banyak amalnya.
Ada orang yang tampilannya glamor, kesohor, tetapi amalnya nol. Tapi sudahlah, kita kembali ke tema utama. Jadi hidup kita ini menjadi berguna, menjadi bermakna, amal kita ini menjadi punya nilai ibadah kalau landasannya adalah iman. Kalau orang itu beramal bukan karena iman, maka amal mereka itu sia-sia. Kalau orang itu beriman, beramal, tetapi dengan flexing, menyebut-nyebut yang dia sumbangkan itu kan seperti batu yang di atasnya ada debu, kemudian ketika disiram air, melintas. Melintas ini makburan yang tahu artinya. Gak ada bekasnya sama sekali. Karena itu maka dimensi pertama dari amal soleh itu adalah soleh dunia. Yang kedua, kaifiyahnya harus soleh. Jadi orang beramal itu harus sesuai dengan tuntunan Allah dan sunnah Rasulullah. Kaifiyah yang soleh dalam pengertian syar'i itu artinya harus mabadi, harus berdasarkan kepada tuntunan yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Orang sholat nggak boleh ngarang-ngarang sholat. Saya pernah baca sebuah berita gitu, ada orang sholat jenazah takbirnya 5 kali. Kemudian ketika selesai seorang jamaah itu tanya, Pak, kenapa takbirnya 5 kali? Bukankah sholat jenazah itu takbirnya 4 kali? Nah, dijawab oleh imamnya itu, bapak-bapak perlu tahu, ini yang meninggal ini koruptor kelas kakap. Jadi saya tambahin takbirnya 5 kali supaya sholat kita diterima. Tapi ini hanya joke saja ya, serius. Tapi ini cerita mahasiswa KKN di salah satu tempat yang dia itu memang belum bisa mimpin sholat jenazah. Nah, padahal seharusnya dia mengatakan saja kan, kalau mohon maaf, tapi harusnya memang Pak kelewatan gitu, nggak usah ngeyel begitu gitu. Nggak usah ngeyel, kan biasa saja kan. Nabi Muhammad juga pernah lupa kan. Dan kalau kita baca hadis-hadis tentang sujud sahwi, itu kan ada hadis yang menyebutnya Nabi itu kan pernah salah satu sholat yang harus 4 rakaat itu beliau 5 rakaat kan. Sehingga sahabat itu bertanya Nabi, apakah ada wahyu baru? Kok sholat yang biasanya 4 sekarang ini 5? Nabi menjawab, saya kan manusia juga, jadi saya tadi lupa, harusnya 4 keliru 5. Makanya kemudian ada tuntunan untuk sujud sahwi. Jadi jangan mentang-mentang jadi imam terus kemudian ngeyel merasa benar terus, tidak boleh begitu. Gitu kan. Yang repot imam kentut nggak mau diganti ya, repot. Bisa. Dari sisi ibadah itu maknanya. Dari sisi orang kerja, kaifiyah yang soleh itu maknanya apa? Kita ini harus kerja profesional, kerja yang sungguh-sungguh berdasarkan kompetensi. Dan itu yang menjadi ciri di Muhammadiyah. Yang ketiga, amal soleh itu adalah amal yang maslahah, amal yang bermanfaat, yang mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengamalkan dan bagi orang lain yang tidak mengamalkan. Sehingga amal soleh itu adalah amal yang membuat orang itu terselamatkan dalam kehidupannya. Orang itu menjadi lebih baik keadaannya dari yang kita lakukan. Dan itu amal yang luar biasa. Di Quran disebutkan mayyasfa syafa'atan hasanah yakul lahu nasibun minha wa mayyasfa syafa'atan sayyi'ah yakul lahu kiflun minha. Jadi di Quran dijelaskan ada orang yang hidupnya itu memberi manfaat kepada orang lain, syafa'atan hasanah. Kalau orang memberikan manfaat kepada orang lain, pertolongan kepada orang lain, maka yakul lahu nasibun minha. Dia mendapatkan bagian dari perbuatan baik yang dilakukan oleh orang yang diajak oleh dia berbuat baik, atau orang yang melakukan kebaikan karena kita menolong dia berbuat baik. Sebaliknya, kalau orang itu memberi pertolongan untuk orang itu berbuat yang jahat, berbuat yang sayyi'ah, berbuat yang mafsadat, menimbulkan kerusakan, yang berlaku di belum minha, maka dia juga mendapatkan bagian dosa dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang yang kita bantu dia berbuat dosa. Karena itu maka amal soleh itu adalah amal yang maslahat, amal yang manfaat, dan orang yang hidupnya bermanfaat itulah orang yang terbaik menurut Rasulullah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Tapi masih kurang satu lagi. Yang keempat adalah amal soleh itu harus ada islahnya, harus ada peningkatannya, harus ada inovasinya, harus ada perbaikannya.
Karena kalau tidak ada peningkatan, maka kita mungkin akan menjadi kelompok umat yang begitu-begitu saja. Sekarang orang bicara tentang disrupsi. Di mana-mana kita mendengar kata disrupsi kan. Yang disrupsi itu kan ditandai oleh 4 hal yang orang sering menyebut dengan VUCA. VUCA itu singkatan dari volatility. Volatile itu artinya sesuatu yang goyang, goncang, yang tidak pasti. Volatile itu di bawahnya turbulensi. Kalau Bapak naik pesawat, kemudian pesawatnya itu goncang, itu kan namanya turbulensi. Kalau tenang itu namanya taksi. Makanya jadi kalau naik taksi itu kan tenang. Tenang mobilnya, tidak tenang kantongnya. Kalau taksi itu makin jauh itu kan kita, waduh ini berapa ini argonya gitu. Karena kita itu di situasi yang orang itu goncang, orang kadang-kadang nggak tahu, nggak pasti apa yang bakal terjadi. Tiba-tiba kita tuh semuanya kaget oleh namanya COVID-19, nggak kita bayangkan. Yang kedua apa? Uncertainty, nggak pasti. Apalagi Indonesia sekarang ini kan nggak pasti. Orang bilang Indonesia ini baik-baik saja, tapi banyak orang yang bilang tidak baik-baik saja. Saya termasuk setuju yang Indonesia sekarang ini tidak baik-baik saja. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa punya masalah yang luar biasa. Belanda itu sekarang baru mengakui bahwa Indonesia itu merdeka tahun 45 tanggal 17 Agustus. Sebelumnya dia tidak mengakui itu. Belanda itu baru mengakui kalau dia jajah Indonesia. Sebelumnya dia mengaku tidak jajah, tetapi mensejahterakan orang Indonesia. Jadi saya kalau ke Belanda itu, kadang-kadang saya itu ya campur aduk lah perasaannya, campur kagum, campur jengkel. Kagumnya itu, Belanda itu kan negara yang secara topografi itu kan di bawah permukaan laut. Sehingga Belanda itu jangankan ada hujan, gerimis pun itu banjir sekarang. Tapi dia hebat kan? Dia tidak pernah banjir. Banjarmasin banjir nggak ya? Saya kira tidak ada satu kota pun di Indonesia yang nggak banjir. Nah, tapi dia itu tidak kebanjiran. Karena dia mampu membangun dam di mana-mana. Makanya banyak kota di Belanda itu kan belakangnya kan dam. Amsterdam, Volendam, Rotterdam itu betul-betul dam. Nah, seorang kawan saya itu membuat sebuah ungkapan menarik. Ungkapan dia begini, di dunia ini itu ada 2 keajaiban. Pertama, keajaiban itu ada di Cina. Kawan saya ini bilang, dulu semua yang ada di dunia ini kan ciptaan Tuhan. Nah, sekarang kalau ada sesuatu yang tidak ciptaan Tuhan, itu adalah buatan Cina. Nah, lihat Bapak Ibu, semuanya kan apa-apa buatan Cina. Nah, semua negara itu juga Tuhan ciptakan kecuali Belanda. Karena Belanda itu yang menciptakan negaranya sendiri. Sehingga dia itu muruk untuk membangun negara Belanda itu duitnya dari kita. Itu yang saya jengkel. Saya kagumnya karena dia punya teknologi yang tinggi kan. Sehingga bangunan-bangunan di Indonesia yang bagus-bagus, khususnya di Jawa, yang buatan Belanda itu kan awet-awet. Yang buatan setelah Indonesia merdeka, itu belum ada setahun sudah entah kemana. Karena kata Kak Nun, harusnya aspalnya itu 5 cm dibikin 3 cm. Jadi orang Indonesia itu di atasnya omnivora. Aspal pun dimakan juga. Jembatan terutama antrobit, karena harusnya besinya itu misalnya berapa inci gitu. Nah, dikurangi harusnya 20 inci, dibikin 18. Itu kan pengaruhnya luar biasa terhadap kekuatan konstruksi. Oh, jadi sampai sini tadi hubungannya apa ya? Hubungannya apa tadi kata? Disrupsi itu. Nah, sehingga waktu saya ke Belanda itu, saya kan sempat acara internasional conference di Belanda, saya bareng orang Turki. Kemudian hari Jumat, saya menyempatkan diri sholat di masjid yang dikelola oleh keturunan Turki di Belanda. Itu menarik itu, jadi mimbarnya tinggi gitu. Ini masjid ketemu sholat kita. Masjid mimbarnya mana? Nah, belakang itu kalau mimbarnya tinggi, saja menarik apa? Jadi waktu ke masjid, waktu kita pakai baju biasa begini, Prof. Nah, begitu dia mau pakai mimbar, baru dia pakai jubah. Nah, perjalanan pulang dari masjid itu, teman Turki itu tanya ke saya, Mufti, kenapa orang Indonesia tidak marah kepada Belanda? Waduh, kaget juga saya dari pertanyaan, saya nggak siap dengan pertanyaan itu. Karena saya bilang aja, ya kita akan melihat masa depan, tidak melihat masa lalu. Jadi kita untuk apa marah pada Belanda? Marah pun juga nggak berguna, gitu. Padahal sesungguhnya kalau kita mau marah juga bisa dengan Belanda mengakui menjajah Indonesia itu.
Indonesia bisa nuntut Belanda untuk membantu Indonesia supaya lebih sejahtera. Nah, cuma nggak tahu Pak Jokowi nggak minta itu, saya nggak tahu. Yang ketiga itu kompleksiti, semuanya kan kompleks. Nah, yang berikutnya yang keempat itu ambiguity. Banyak hal ini itu ambigu, bertentangan satu dengan yang lain. Kita beragama di era sekarang itu kan makin bingung juga kan. Macam-macam orang beragama itu macam-macam. Karena itu maka amal soleh yang keempat itu dimensinya adalah Islam, pembaharuan. Karena kalau kita tidak bermutu, tidak berkualitas, maka kita itu akan tergilas. Muhammadiyah ini kalau tidak berkualitas itu akan tergilas. Kalau tidak berkualitas akan amblas Muhammadiyah itu. Sehingga kunci kita itu bisa bertahan adalah kualitas. Dan itu yang ditekankan dalam muktamar, kan kita harus menjadi kelompok yang berkualitas. Bahkan tagline pasca muktamar Surakarta itu adalah Muhammadiyah dan segala amal usahanya harus unggul berkemajuan. Sekarang sudah jam 11:10 Pak Ketua. Mau diberhentikan apa lanjut? Ya kalau diberhentikan terlalu. Jauh-jauh dari Jakarta kok ngomongnya sebentar. Dilanjut ya, oke? Ya. Itu yang menjadi kuncinya, sehingga dengan amal soleh itu orang Muhammadiyah hadir senantiasa memberikan manfaat. Yang amal soleh itu oleh Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha. Jadi amal usaha itu ruhnya, akarnya adalah amal soleh. Karena Muhammadiyah ini berbuat lebih banyak, ingin berbuat lebih baik, dan ingin berbuat yang bisa tulan zaman, bisa sepanjang masa. Kalau sendiri-sendiri itu bisa mati, mengiringi kematian tokohnya. Tetapi kalau bersama-sama, insya Allah tetap itu berjalan, bahkan lebih baik lagi, walaupun para pendirinya sudah meninggal dunia. Itu kenapa Muhammadiyah itu banyak sekali tanah wakaf. Dan di video yang beredar itu ada disebutkan tanahnya Muhammadiyah itu luasnya 4 kali Pulau Bali. Bapak sudah pernah ke Bali belum? Belum. Sudah ya? Ya. Daerah di Jawa Tengah itu Pak, satu PDM, rumah sakitnya 5. Sementara pemudanya hanya punya 1. Bapak dia punya 5. Di kampung saya di Kudus, Aisyah punya 2 rumah sakit tuh. Rumah sakit yang baru diresmikan Pak Hajar itu 9 lantai. Itu menjadi gedung tertinggi sekabupaten. Pemerintah daerahnya cuma punya 1. Saingan kita adalah Katolik. Di situ kita sudah unggul. Tapi masih banyak bidang-bidang yang belum kita garap. Terutama bidang ekonomi. Nah, baru saja Suara Muhammadiyah itu harus membuka hotel SM Tower. Bapak sudah pernah ini belum? Sudah? Belum? Nah, kalau belum nanti nginep tapi bayar ya. Jangan pertama-tama Muhammadiyah terus gratis, enggak bayar juga gitu. Kita harus mulai Muhammadiyah ini merambah bidang-bidang dakwah, mengisi ruang-ruang kosong yang memang belum banyak diisi oleh dakwah umat Islam. Dan masih banyak yang memang Muhammadiyah harus mengerjakan itu. Sehingga pada sisi itu kita memang harus sesuai dengan amanat Muktamar Makassar dan diperkuat Muktamar Surakarta. Kita memang harus banyak memperkuat dakwah di bidang ekonomi. Bisa dalam bentuk bisnis yang besar seperti yang dilakukan oleh Suara Muhammadiyah. Bersama Muhammadiyah Malang hotelnya 2 ya Pak Presiden. UM Malang itu Pak hotelnya 2, punya pom bensin, punya rumah sakit. Mudah-mudahan nanti Banjarmasin UM kita tercinta ini juga segera menyusul seperti Malang itu. Filosofinya juga bagus, kampus di tengah laut. Kampusnya dikelilingi oleh kolam, filosofinya bagus dan kampus yang unik. Nah, amal usaha yang lain itu masih banyak. Sekarang misalnya mohon maaf, kelompok usia senior, penduduk yang usianya di atas 60 tahun itu jumlahnya meningkat. Dan kita belum punya banyak amal usaha untuk para senior citizen. Pak Bulan tadi menyebut usianya berapa Pak? 69, masih sedang buka. Kelompok seperti Pak Bulan ini jumlahnya makin banyak. Negara menyebutnya lansia, saya nggak setuju lansia. Karena kalau lansia seakan-akan sudah habis terus diperpanjang maksudnya gitu. Lanjut usia gitu. Saya nggak setuju. Saya cenderung menggunakan istilah senior citizen. Senior karena usianya itu panjang.
Kalau menurut hadis itu kan usia umat Rasulullah itu kan antara 60 sampai 70. Sitin wasabain. Kalau sekarang kita lihat yang di atas 70 itu banyak sekali dan masih sehat walafiat, tapi belum banyak ditangani oleh Muhammadiyah. Sehingga sekarang MPS itu kan namanya diganti, tidak lagi MPS kan? Karena apa? Ruangnya kita perluas. Sehingga mungkin nanti di cabang ini perlu punya, kalau dulu kita punya banyak pada asuhan namanya sekarang RKSA, nanti kita punya namanya apa? Retirement house misalnya. Rumah untuk para warga negara senior. Nah, kita bikin amal usahanya di situ, pengajian, cerita-cerita, mendongeng. Kalau orang tua itu kan paling suka mendongeng. Dan dongengnya paling dongeng masa lalu. Cara yang di atas 70 itu cerita masa depan itu cara. Tetapi saya melihat ada sebuah fenomena yang menarik. Banyak yang wakaf ke Muhammadiyah itu yang senior citizen itu, Pak. Beberapa waktu lalu ada wakaf ternyata dekat rumah saya itu. Tanah seluas sekitar 2 hektar. Beliau sudah berusia 70 sekian. Dan terus saya apa? Kalau saya nanti kembali ke hadirat Allah, saya kan harus ada amalnya. Dan sekarang banyak senior citizen itu yang hebat-hebat itu, yang sudah selesai bab satunya, itu belum banyak kita dampingi. Padahal beliau itu kan justru perlu pendampingan kita, perlu banyak teman di saat masih muda, kumpul sama semua anaknya, dan ketika semua anaknya berhasil, tinggal berdua saja tinggalnya. Kalau masih muda panggilnya itu artinya sayang. Kalau sudah seusia Pak Burhan, kalau panggilnya itu artinya apa, Pak? Iya. Kalau masih muda tangannya digandeng itu artinya apa? Sayang. Kalau seusia Pak Burhan, yang sebaya Pak Burhan ini kalau digandeng maksudnya apa? Biar tidak jatuh kan begitu kan? Itu salah satu contoh yang Muhammadiyah harus hadir. Makanya di keputusan muktamar itu salah satu isu yang diangkat adalah aging population, di mana kelompok usia senior ini jumlahnya makin banyak, tapi belum banyak kita bina, belum banyak kita berdakwah di situ. Sehingga lembaga dakwah khusus itu kan sekarang kita rubah maknanya menjadi dakwah komunitas, supaya apa? Ada segmentasi dalam kita berdakwah. Dakwah untuk petani itu beda dengan dakwah untuk pegawai. Dakwah untuk pedagang itu beda, dakwah untuk nelayan itu beda. Dan itu semua memang meniscayakan kekuatan Muhammadiyah dan tuntutan bagi Muhammadiyah untuk memperbanyak kadernya di berbagai bidang dan memperluas dakwahnya di berbagai bidang. Saya kira saya harus berhenti sampai di sini karena sudah melewati waktu zuhur. Karena harusnya saya selesai jam ini, jam saya masih jam Jakarta, Pak. Saya lupa tadi, Pak. Sehingga saya ini 12:04, ternyata 1:04. Mohon maaf atas kealpaan saya merubah jamnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan puncak nanti berlangsung dengan sukses, berlangsung dengan lancar, dapat menyusun program-program yang terbaik untuk memperkuat, memperluas dan meningkatkan dakwah Muhammadiyah dan Aisyah, khususnya di lingkungan PCM dan PCA Banjarmasin 09. Mohon maaf jika ada kekurangan, kehilafan dan tutur kata yang tidak berkenan. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak prasasti gedung SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin sebagai sekolah center of excellence atau sekolah pusat keunggulan di halaman depan SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah maaf ya? Sudah kan?